Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali ya saya sharing watchlist saham saya untuk trading tanggal 2 Oktober 2025. Dan seperti biasa disclaimer kalau saya tidak mengajak, menghimbau atau memaksa teman-teman untuk melakukan beli jual, jadi keputusan beli jual tetap ada di tangan masing-masing ya. Jadi kalau teman-teman beli ya teman-teman belinya karena keputusan teman-teman, tidak ada pengaruh dari saya. Dan ya saham yang saya sharing di sini adalah saham yang berdasarkan hasil analisa pribadi saya menarik dan belum tentu naik gitu ya, dan tidak ada kepastian saham saya yang saya info itu naik. Dan teman-teman ingat biasanya saya hanya info saham-saham yang lagi perform, yang lagi manggung. Jadi tentu saja volatilitasnya tinggi. Jadi berbanding lurus potensi cuan dan potensi resikonya gitu ya. Jadi intinya teman-teman bertanggung jawab dengan trading masing-masing. Untuk tanggal 2 Oktober ya udah jelas lah MTech Group ya. MTech Group ini perform ya, saya nggak tahu nih sentimennya apa, foreign beli banyak banget. Jadi ya nggak ada alasan buat nggak follow. BRMS juga luar biasa. Kemarin saya pikir akan koreksi dulu, akan cooling down dulu. Tins juga sama, ini yang main foreign. Dan emas ini kemarin ada yang nanya emas gimana. Kemarin saya bilang emas banyak retail sangkut, kayaknya berat kalau diangkat ke atas gitu. Tapi ternyata secara mengejutkan ada beberapa broker besar yang melakukan akumulasi secara masif, jadi ya layak untuk di follow gitu ya, smart money gitu ya, layak untuk di follow. Dan kemarin saya nggak sempet ketik di sini untuk linknya, tapi kemarin tanggal 1 Oktober saya bikin konten ya. Jadi saham yang saya bilang menarik itu ada Raja, Cuan, dan juga MLPL. Ya, nanti saya review satu-satu ya. Kalau Rajanya sendiri ini nggak perform teman-teman, Rajanya sendiri nggak perform, malah retail yang beli ya. Jadi saya pribadi nggak trading di Raja, saya pribadi ya nggak trading di Raja karena opennya jelek gitu ya. Cuan saya punya barang teman-teman. Cuan saya punya di 1630, cuan saya punya di 1630 ya, posisinya saat ini merah. Kalau menurut saya sih cuan ini ya masih cenderung oke ya. Saya nungguin dia punya volume gede lagi nih untuk break, karena ya analisanya seperti yang saya sampaikan kemarin kan, ini mau breakout gagal turun, mau breakout gagal turunnya cuma sampai sini, mau breakout gagal turun, mau breakout lagi. Dan ini udah berapa kali percobaan ya, kurang lebih sekitar 4 kali percobaan. Dan kalau dia nanti breakout, ini asumsi saya ya, bisa salah, kalau nanti dia breakout dengan volume ini saya rasa kita dapat price oke. Tapi saya sendiri ya udah batasin aja 1540 ini akan saya cut loss. Jadi seperti itu ya, 1630 ya mungkin di 45% harusnya masih oke lah ya. Menurut saya gitu. Dan MLPL gimana? MLPL juga belum perform teman-teman, masih di area-area harga yang sama. Ini saya pikir belum ada distribusi. Kembali saya ulang, ini belum ada distribusi, tapi dia udah kena UMA ya. Kayaknya market maker harusnya ngerem. Dan kalau teman-teman kemarin nonton konten saya bilang nih di area 230-an adalah area yang dijaga. Jadi dia market makernya cenderung pasif gitu ya. Kalau kemarin tuh ya 230 mana ya, di sini ya. Ya pokoknya area 230 ya lah ya. Saya nggak usah jelasin panjang lebar. Ini teman-teman lihat, ini Supra Sekuritas, siapa retail yang pakai. YJ juga harusnya jarang. Lotus ya, RF tuh ya, Buana Capital siapa yang pakai, Henan Putirai. Dan retailnya ada di sini, XL, XC gitu ya. Dan CP di sini juga ada gitu. Dan ya ini MLPL ini menurut saya juga belum distribusi dan cenderung masih oke gitu ya. Tapi ya memang belum waktunya main dulu ya. Mungkin market makernya cooling down ya, seperti itu. Dan ya gitu ya. Dan buat teman-teman yang nanya gitu ya, gimana caranya saya mau ikutan bikin account KB Valburi Sekuritas. Ini tinggal teman-teman klik aja, ini video saya ya, teman-teman klik description yang ada di video. Nah, terus klik link ini. Nanti klik link yang ada di sini, terus nanti teman-teman tinggal ikutin aja ya. Sorry. Nah, ini nanti teman-teman tinggal ikutin aja, lengkapin, teman-teman punya persyaratan gitu ya. Nanti di sini apa namanya, kode salesnya adalah SMG 68 strip M15. Ini adalah kode sales saya, kode referralnya kosongin aja. Dan kalau teman-teman bingung, ada pertanyaan gitu ya untuk terkait bikin akunnya, nanti teman-teman bisa WA aja ke saya ke nomor ini, atau teman-teman bisa isi Google Form di sini. Nanti saya yang akan coba follow up dan bantu teman-teman untuk proses pembuatan akunnya gitu ya. Dan buat teman-teman yang berhasil cuan dan mau traktir saya kopi, bisa ya, klik link yang ada di sini, traktir cuan, linknya ada di sini. Nanti teman-teman klik aja mau traktir berapa ya gitu. Nah di sini proses pembayarannya bisa menggunakan digital payment dan transfer bank ya, macam-macam seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti gitu.
Dan langsung aja besok, oh ya mungkin saya sedikit promo juga nih ya, sedikit promo boleh lah ya. Masa nggak boleh kan? Sorry, sedikit promo. Hari ini di grup KB Valburi Sekuritas saya mention jam 9.22 ini saya mention saya mulai mau cicil-cicil ya harga sekarang 1290 MTEK. Terus saya bilang SL-nya 1250 tuh ya. Gitu. Dan ya buat swing gitu ya, saya bilang 1250 itunya. Dan BRMS juga saya punya, tadi saya mention di grup saya gitu ya, saya punya di 890. Dan ya ternyata secara mengejutkan MTEK-nya ARA gitu ya. Ya kebetulan aja, tapi memang ini MTEK udah saya pantau ketat sih dari beberapa hari yang lalu ya kan, sentimennya mau IPO Superbank gitu ya, rame lah ya. Dan beberapa rumor juga, beberapa influencer mengatakan bahwa MTEK ini berpotensi masuk ke MSCI juga gitu ya. Jadi ya memang sentimennya positif semua, dan ya saya terbukti juga dari data transaksi smart money masuk ya, MG, BB, LG. Ini kan ya gitu yang CP-nya saya gitu ya, tapi nggak segini, kecil CC. CP-nya saya kecil ya, nggak gede gitu ya. Dan ini saya yakin sih besok dia akan volatile. Udahlah nggak usah dibahas data transaksi, volume juga gede. Ini yang beli juga foreign belinya gede gitu ya. Foreign belinya gede ya udah, apalagi lah ini pasti udah bagus banget. Besok gimana ya udah pasti gap up. Dan buat teman-teman yang belum punya barang, ini ya bisa juga menurut saya scalpingin ya, untuk teman-teman yang ngerti aja gitu ya. Ya mungkin dari teman-teman juga nanya gimana nih grup MTech Group yang lain. Ini SCMA juga oke sebenarnya, tapi saya pribadi akan fokus ke MTech gitu ya. Ini SCMA saya kurang oke sih sebenarnya. Kenapa? Karena saya cut loss. Saya cut loss SCMA, tapi ini oke ya. Ini oke, volumenya sama nih. Ini posisinya breakout, volumenya sama, volumenya juga break gitu ya. Ini posisi breakout, ini breakoutnya. Ya biasanya kalau breakout dengan volume gede, data transaksi oke, ini harusnya sih masih 2-3 candle ke depan ya masih oke gitu ya. Nih buka juga sama, nih buka saya udah mention dari tanggal 18 September ya, bulan lalu gitu ya. Dan ya memang ya gitulah. Intinya sih seperti itu, MTech Group ini lagi perform, lagi manggung. Jadi ya menurut saya harus wajib dipantau sih. Dan ini BRMS juga menurut saya oke ya, BRMS. Nah kalau kita lihat chartnya gimana, ini saya pikir kan merah candlenya, saya pikir dia akan cooling down dulu gitu ya, 1-2 candle kayak gini modelnya, ternyata dia digas lagi. Nggak ngerti nih ngejar target apa. Beberapa informasi mengatakan bahwa BRMS juga berpotensi masuk ke MSCI di periode review bulan November, bulan depan gitu ya. Jadi ya sentimennya juga masih oke, data transaksi juga konfirmasi oke, volume terjadi juga belakangan, volumenya gede. Ya BRMS apalah kalau saham 240 miliar dan dia value transaksi hariannya dan dia naik 11%, ya kalau nggak dipantau kayaknya, terus malah mantau saham-saham kecil, kayaknya sih agak aneh sih kalau saya pribadi, karena trading style saya yang ngejar saham-saham yang lagi perform gitu ya. BRMS ini by the way saya nggak pom-pom, saya punya 890, tapi ya gimana mau pom-pom, ini jual harta saya aja nggak cukup ini transaksi hariannya BRMS. Grupnya Bakri ini semua juga pada main ya, cuman karena ranking saya nggak bisa pilih semua ya. Ini Dewa juga bagus ya, Bumi juga main, Bumi juga main ya, Energi juga bagus loh. Ini yang beli foreign ya. Ini II market makernya dia jualan, jadi memang confirm, dan retailnya juga ini ikutan keluar tuh. Jadi ya Energi bagus. Jadi memang lagi banyak saham bagus ya. Cuman kalau disuruh milih Energi, Dewa, Bumi, ya pilihan saya cuman ke BRMS sih. Gitu. Karena saya ngerti analisanya, dan ya pola bid overnya juga menurut saya oke. Dan ini confirm ya tuh. Buying powernya juga jauh lebih besar daripada selling powernya. Jadi ya minim gocekan lah menurut saya ya. Jadi teman-teman suit yourself. Yang ketiga ini Teens ini sebenarnya udah saya mention dari tanggal 3 September awal bulan ya. Cuman karena saya tidak diamond hand by the way, lemah lah ya, saya nggak ya, dikit-dikit TP. Pokoknya karakternya masih retail lah, masih nempel gitu ya, karakter retail. Jadi waktu itu ini TP sih, tapi TP-nya nggak maksimal. Kenapa waktu itu saya alasan? Karena waktu itu di periode sideways ini ada akumulasi. Itu waktu itu ya, jadi udah nggak usah dibahas lah ya. Jadi banyak sebenarnya saya kehilangan momentum karena waktu itu masih kebawa perang dagangnya Trump sama perang di Timur Tengah sana. Jadi saya pikir marketnya akan ada volatilitas tinggi gitu. Jadi kalau misalnya in out cepat tuh saya malah ngerasa nyaman waktu itu. Padahal kalau seandainya saya hold, ini udah beggar ya harusnya ya. Boom.
Dan gimana Tins? Oke apa enggak? Ini sebenarnya saya di sini juga ngejar loh teman-teman. Tapi TP-nya cepet banget. Aneh sih emang nih saya kadang-kadang ini buat jadi review juga. Saya bikin konten jadi review saya pribadi juga gitu ya. Dan ini bayarnya udah jelas lah ya. Verdana, siapa yang punya Verdana tuh kan? Oke lah. Cece ada yang nanya kemarin di komen. Cece itu retail atau non retail gitu ya. CC ini banyak juga dipakai sama retail, tapi beberapa institusi juga pakai CC. Jadi mesti lihat value-nya aja ya gitu ya, fokus lihat value-nya dan ya lihat seberangnya tuh retail lainnya itu di mana gitu. Biasanya dia retail itu ada di satu sisi yang sama gitu ya. Kalau dari sisi yang berbeda dengan retail yang lain, itu retailnya mencurigakan gitu sih. Sebenarnya pengalaman harusnya untuk analisa itu gitu ya. Dan ini saham emas hari ini dia di 4.000 harganya luar biasa menurut saya. Dan kemarin-kemarin banyak yang nanya emas gimana bang gitu ya. Saya bilang nggak belum begitu oke karena sampai dengan tanggal 30 ya. Sampai dengan tanggal 30 ini di harga 3.600 terakhir tuh masih kurang begitu oke menurut saya. Alasannya adalah kalau saya tarik dia sebelum dia listing IPO ya. Ini retail ini kan ada XL gitu ya, XC, NI, YP gitu ya kan, PDCC ini retail asumsi saya gitu ya, bisa salah. Asumsi saya ini retail dia beli di average atas. Kalau kemarin itu kan harganya si emas ini baru di sini ya, tiga enaman. Jadi ya menurut saya ini masih akan berat untuk ditarik, tapi ya jujur ini ada sesuatu anomali gitu ya. Anomalinya itu terjadi di hari ini ya, di tanggal 1 Oktober, yang mana hari ini MG, RF, AK, BB, DP ini broker-broker besar ya, broker-broker besar ini melakukan pembelian dalam jumlah besar di saham emas. Dan yang membuat saham emas ini menarik, retailnya keluar. Jadi retailnya ini dikasih keluar, posisinya cuan. Ya sebenarnya ini modelnya kayak saya juga nih, retailnya weak hand gitu ya, nggak diamond hand, nggak mau ngehold ya, karena mungkin ya udah profit ya pilihan juga gitu ya. Nah ini menurut saya udah jadi tanda yang cenderung oke saham emas ini ya, besok jadi salah satu saham yang saya pantau. Jadi jujur teman-teman, ini kalau kita lihat secara keseluruhan marketnya sebenarnya nggak oke-oke banget. Kenapa? Karena ya IHSG-nya ada 2 hari merah gitu ya, 2 hari merah. Dan net foreign sale juga besar kemarin 1T ya kalau saya nggak salah, koreksi kalau salah. Hari ini 997 miliar, jadi cukup besar. Tapi foreign sale-nya masih tercatat saham-saham banking yang dibuang ya, BBCA, BBRI, BBNI. Ya bersyukur saya nggak main di situ, itu belum masuk universe saya. Dan boom, net foreign buy ini adalah saham yang saya tradingin, BRMS dan EMTK, emas sama Bumi sama Dewa enggak. Dan ya gitu ya. Jadi ya menurut saya besok marketnya masih akan rame, dan untuk ini adalah menurut saya waktu untuk agresif ya kalau mau cari cuan. Dan seperti itu besok fokus saya MTech Group, BRMS, TIN sama emas. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua ya. Sekian dari saya. Thank you.